Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization pada vaksin COVID-19 buatan Sinopharm Tiongkok. Izin penggunaan darurat ini akan digunakan dalam vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong. Lalu apa sebenarnya vaksinasi gotong royong dan berapa harga per dosisnya? Rekan Gemal Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Gemal. Baik Eva, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Demi membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok dalam pandemi ini, pemerintah melalui BPOM telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin Sinopharm untuk vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong. Sinopharm ini menjadi salah satu vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong yang akan dilaksanakan pada pekan ketiga bulan Mei. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu vaksinasi gotong royong serta jenis vaksin apa saja yang akan mendapatkan izin untuk digunakan dalam vaksin gotong royong, mari kita dengar kembali pernyataan dari Kepala BPOM Penny Lukito mengenai izin penggunaan darurat terhadap vaksin Sinopharm. Bahwa sudah diberikan Emergency Use Authorization untuk vaksin produksi Beijing Bioinstitute Biological Product yang merupakan salah satu unit dari Sinopharm yang merupakan anak perusahaan China National Biotech Group. Jadi intinya adalah vaksin Sinopharm ya. Vaksin Sinopharm ini dengan platform inactivated virus atau virus yang diinaktifkan atau dimatikan di Indonesia didaftarkan dan didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan nama SARS-CoV-2 vaksin Verocell inactivated. Badan POM telah melakukan evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin SARS-CoV-2 vaksin Verocell inactivated Sinopharm 2 dosis dengan selang pemberian 21 sampai dengan 28 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik dan efikasi serta respon untuk meningkatkan imun yang baik. Studi klinik fase 3 yang telah dilakukan di Uni Emirat Arab ya dan beberapa negara lain ya dari dunia dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin sebesar 78%. Pemirsa, vaksinasi gotong royong merupakan upaya dari pemerintah kepada pihak swasta untuk dapat melakukan vaksinasi kepada para pekerjanya. Dan berikut pengertian dari vaksinasi gotong royong sendiri berdasarkan dari Permenkes nomor 10 tahun 2021. Di sini menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan atau karyawati ataupun keluarga dan juga individu yang terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan usaha atau badan hukum, sehingga seluruh pegawai nantinya yang terdaftar dalam program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut biaya dikarenakan seluruh vaksinasi ini akan dibeli oleh pihak dari perusahaan masing-masing. Dan ini merupakan sejumlah peraturan ataupun tata pelaksanaan dari vaksinasi gotong royong. Yang pertama adalah vaksinasi ini akan diperuntukkan bagi karyawan atau buruh dan juga keluarga yang pendanaannya akan ditanggung penuh oleh pihak perusahaan. Kemudian juga vaksinasi gotong royong akan berjalan beriringan dengan program vaksinasi pemerintah dan rencananya akan dimulai pada pekan ketiga bulan Mei 2021. Dan supaya tidak mengganggu berjalannya vaksinasi pemerintah, nantinya vaksinasi gotong royong dilarang untuk menggunakan vaksinasi yang sudah digunakan oleh pemerintah, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan juga Pfizer. Dan jumlah vaksin yang didistribusikan ini harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan untuk membeli lebih ataupun menumpuk stok dari vaksin dan harus membeli sesuai dengan jumlah peserta yang akan mengikuti vaksin gotong royong. Kemudian mengenai pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini akan menjadi ranah dari Kementerian BUMN dan juga Bio Farma. Kemudian juga pendistribusian dari vaksinasi gotong royong ini akan menjadi tanggung jawab dari Bio Farma yang akan diberikan kepada perusahaan dan juga akan dilaksanakan di vaskes perusahaan itu masing-masing. Dan kemudian juga nantinya akan ada pencatatan dan juga pelaporan secara elektronik melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 supaya nanti seluruh peserta akan terdata yang sudah vaksin dan juga yang belum mendapatkan vaksin. Kemudian juga penerimaan vaksinasi gotong royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 sama seperti dengan program vaksinasi pemerintah. Dan pemirsa, ini merupakan
pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses vaksinasi gotong royong. Yang pertama adalah pihak BUMN, kemudian juga pihak Bio Farma yang akan menjadi pihak yang mendistribusikan vaksinasi kepada perusahaan. Kemudian juga ada BPOM dan ada Kadin Indonesia, dan tentunya ada badan hukum dan juga badan usaha yang akan melakukan vaksinasi. Kemudian pesertanya juga ada pekerja dan juga keluarga dari pekerja perusahaan tertentu. Ini merupakan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, karena nantinya perusahaan ini wajib melaporkan kepada pihak Pemda setempat ketika akan melakukan vaksinasi di vaskes perusahaan itu masing-masing. Dan kemudian pemirsa, ini merupakan skema pendaftaran dari vaksinasi gotong royong. Sebelumnya pihak dari Kadin sendiri sudah membuka pendaftaran sebanyak 3 tahap, dan saat ini tahap ketiga sudah mulai dibuka sejak tanggal 3 April hingga tanggal 21 Mei 2021. Dan dari pendaftaran yang tahap kedua kemarin terkumpul sudah ada sekitar 17.387 perusahaan yang sudah mendaftar, dan juga akan ada sekitar lebih dari 8 juta jiwa yang akan mengikuti vaksinasi gotong royong. Dan ini merupakan contoh dari formulir online ketika nantinya pihak perusahaan akan mendaftarkan dirinya mengikuti vaksinasi gotong royong. Nanti perusahaan akan diminta data seperti nama dari direktur utama, kemudian juga alamat dari perusahaan, dan juga apakah perusahaan tersebut memiliki fasilitas kesehatan untuk menjalani vaksinasi gotong royong yang akan dijalani pada akhir ataupun pekan ketiga bulan Mei tahun 2021. Dan ini merupakan 3 jenis vaksinasi yang nantinya rencananya akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Yang pertama yang sudah disetujui oleh pihak BPOM adalah Sinopharm. Sinopharm ini merupakan vaksinasi asal ataupun produksi dari Tiongkok, dan untuk rezim penyuntikannya ini sama seperti vaksin Sinovac dan juga yang lainnya adalah 2 dosis dengan interval 21 hingga 28 hari. Kemudian untuk jumlah dosis yang akan diterima oleh Indonesia sendiri adalah 15 juta dosis, dan pada hari Jumat kemarin tanggal 30 April 2021 Indonesia telah menerima 482.400.000 dosis Sinopharm yang sudah diterima Indonesia dan juga sudah diterima oleh Bio Farma. Untuk efikasi sendiri, pihak BPOM mengatakan bahwa efikasi dari vaksin Sinopharm ini adalah 78%. Kemudian yang kedua adalah vaksin Sputnik V yang berasal dari negara Rusia dengan rezim penyuntikan sebanyak 2 dosis, dan juga intervalnya ini sekitar 21 hingga 28 hari. Rencananya nantinya vaksin Sputnik V ini akan diterima Indonesia sebanyak 20 juta dosis secara bertahap dan memiliki efikasi sebesar 91,4%. Dan yang terakhir adalah vaksin CanSino. Ini merupakan vaksin produksi dari Tiongkok dengan rezim penyuntikan 1 dosis saja. Ini merupakan vaksin pertama yang menjadi vaksin memiliki rezim hanya 1 kali penyuntikan di Indonesia. Dan nantinya jumlah dosis yang diterima oleh Indonesia ini rencananya akan ada sebanyak 5 juta dosis. Dan efikasinya sendiri ini beragam dari 65,7% untuk mencegah kasus bergejala dan juga 90,98% untuk mencegah penyakit parah. Dan pemirsa, ini merupakan sejumlah harga vaksin yang sudah kami temukan di pasaran. Walaupun memang hingga saat ini Indonesia belum menetapkan harga vaksin yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong, namun ini merupakan data yang sudah kami himpun, vaksinasi yang beredar di pasaran. Untuk vaksin CanSino sendiri, ini sudah digunakan untuk vaksinasi mandiri di negara Pakistan, dan harganya untuk persuntikan ini adalah berkisar 27,15 US dollar atau setara dengan 391.000 untuk satu suntikan. Kemudian yang kedua adalah Sputnik V. Per dosis ini dipatok harga sekitar 10 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 144.000. Karena Sputnik V ini mewajibkan untuk mendapatkan 2 dosis, berarti untuk 2 kali penyuntikan sekitar 288.000 untuk 2 kali penyuntikan untuk 2 dosis. Yang terakhir adalah untuk vaksin Sinopharm sendiri, ini kami mendapatkan informasi menghimpun dari CEO
Sinopharm sendiri untuk harga per 2 dosis dipatok dengan harga sekitar 1.000 yuan atau setara dengan 2,1 juta. Jika diasumsikan dolar Amerika untuk saat ini adalah 14.500 rupiah. Dan pemirsa, dengan berjalannya vaksinasi mandiri atau gotong royong, diharapkan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai di Indonesia. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 dan juga mengakhiri pandemi di Indonesia. Demikian pemaparan pada siang ini, Eva. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.